video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillah, Allah bil alamin, wal awalu wal akhiru zahir batin, wa bi kulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wujud tadai zada'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan jika bertanya hambaku kepadamu, kata Allah pada Nabi Muhammad SAW, tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya fa inni, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dalam ayat yang lain kan wahlul warid, maka lebih dekat dari urat leher. Dan aku akan mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Dan berdoalah kepadaku, ujib tada'i dada'an, maka akan kukabulkan. Dan kabulkan pula suruhanku, perintahku. Mudah-mudahan kamu dibimbing, la'allahum yarshudun. Yarshudun itu asal katanya rasyada, ya, Abi. Dibimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, atau dituntun ya pada jalan yang hak, yang tepat, yang salih. Bapak Imam yang kita hormati, Pak Pengurus Jemaah Wirid rahimakumullah. Kita sudah berada di tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kita kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani kita dapat maksimal untuk mentaati beribadah kepada Allah. Contohnya hari ini kita mampu ke masjid, kita dapat salat berjamaah, karena kita diberi oleh Allah kekuatan jasmani. Orang yang sakit tak akan mampu dia. Dan bahkan sakit itu juga membuat dia ragu-ragu untuk maju, untuk datang ke masjid ini. Sekalipun kadang-kadang dia juga sebenarnya bisa. Ini kemudian sehat rohani. Kita diberi oleh Allah kesehatan rohani yang bagus. Nah, kata Ibu Zakiyah Darjat itu, orang-orang yang tidak salat itu dikategorikan orang-orang yang patologis. Bentuknya sehat tapi jiwanya sakit. Orang-orang yang stres terus dalam hidup ini,
susah sekali untuk mendapatkan ketenangan, berat sekali untuk berjuang dalam ketaatan. Nah, ini patologis. Orangnya bentuknya sehat tapi rohaninya sakit. Nah, inilah yang sering juga kita dapatkan ya di arena ruqyah. Orang-orang di ruqyah itu kadang-kadang jasmaninya sehat, rohaninya galau. Dari senyumnya nampak itu, dari tatapannya nampak itu, bahwa orang itu sedang tidak pas dengan dirinya, dengan jiwanya. Makanya sehat jasmani dan rohani ini adalah hal yang sangat penting untuk kita syukuri. Hasan Al-Bisri, salah, Syekh Ibn Atta'illah juga menyebutkan, syukuri nikmat Allah itu pada hakikatnya ada dua bentuk. Pertama, mampu maksimal beribadah mentaati Allah. Yang kedua, ikhlas ridha menerima takdir Allah. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Jum'ah Maghrib rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Syawal. Sekarang kita masih dalam tahap menikmati indahnya masa-masa Ramadan yang telah kita lalui. Makanya kalau kita lihat dari 3 ayat yang beriringan itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Al-wiqayah, orang-orang yang mampu memelihara diri dari menjauhi larangan Allah, memaksiati Allah, menjauhi menzalimi diri sendiri, dan menjauhi menzalimi orang lain. Itu yang hakikat takwa. Kemudian setelah kita berpuasa 1 bulan dengan amal-amalannya, man shama Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadr. Mempuasakan Ramadan, mendirikan malamnya Ramadan, dan berjuang untuk mendapatkan malamnya Lailatul Qadr. 3 itu. Di ujung ayatnya, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La'allakum lagi. Setelah kamu selesai, sempurnakan dengan zakat fitrah, sempurnakan dengan puasa 6, sempurnakan dengan bertakbir. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Ini yang kedua. Ini orang-orang yang bertakwa, kemudian diolah oleh Allah menjadi orang bersyukur. Jadi selesai kita Ramadan ini, di bulan Syawal ini kita harusnya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir itu memang diutamakan mensyukuri nikmat-nikmat Ramadan itu. Bagaimana kita menikmati atau menjalani nikmat-nikmat Ramadan itu di bulan Syawal ini. Nah, yang ketiga, Allah tambah lagi, Allah tingkat lagi.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu jad'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ujungnya itu dia orang yang sudah bertakwa, orang yang sudah mampu bersyukur itu akhlaknya pertama dia yakin Allah itu dekat dengannya. Yang kedua dia rajin berdoa, bergantung hidupnya kepada Allah. Yang ketiga dia maksimal untuk mentaati Allah. Ayyut ta'a fala ya'sa, kata apa Ibnu Mas'ud ya, diambil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Ibnu Salim. Nanti ciri orang bertakwa itu kan dia senang dengan ketaatan, damai dia, tenang batinnya, dia berjuang untuk menjadi orang yang taat. Wala ya'sa, maka dia benci dengan maksiat. Takut dan benci dia dengan maksiat itu. Itu ciri orang yang haqqa tuqatih itu. Orang yang benar-benar bertakwa itu. Baru ada lagi ujungnya la'allakum yarshudun. Mudah-mudahan kamu dipimpin oleh Allah ke jalan yang lurus. Cerdas. Nah, inilah kira-kira mungkin yang perlu kita untuk menambah atau mengulang kembali. Sebenarnya bulan Ramadan itu hakikatnya adalah menuntun kita untuk kembali kepada fitrah. Nah, ada yang menyebutkan minal aidin wal faizin. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang menyambungnya dengan mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya tidak ada korelasi itu, tidak ada hubungannya itu. Tapi dalam nilai silaturahim boleh saja mungkin. Malah yang lebih tepat taqabbalallahu minna wa minkum syamana syamakum. Kalau kita lihat artinya ya, apa tadi? Minal aizin. Orang juga sering membacanya minal aizin, ya kan? Ya kalau kita lihat minal aidin, kembali kepada fitrah, kesucian, misalnya diperhatikan betul, adin, misalnya kembali kepada agama, kembali kepada ciptaan awal. La tabdila li khalqillah. Kenapa? Dalam surah Ar-Rum ayat 30 itu tidak ada, surah Luqman, tidak ada perubahan dalam takdir ciptaan Allah itu, dalam fitrah itu. Wal faizin, dan kembali kepada kemenangan. Nah, faizin di sana juga kalau kita tafsirnya adalah diprioritaskan nanti kemenangan di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri khair fitnah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini untuk akhirat itu. Kemenangan di sana adalah untuk akhirat nanti. Kita masih akan mati. Nah, ada nanti di akhirat pembalasan yang sempurna. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Inilah orang-orang yang menang itu. Nah, makanya banyak ustaz-ustaz kita, buya-buya kita memberikan arahan. Kalau dapat kalimat itu kita iringilah dengan semoga. Karena nyo nak sembahyang dah, nyo ndak berpuasa. Ada yang puasa tapi lupa-lupa. Karena nyo nak tarawih dah. Begitu agihnya detail itu, minal aidin wal faizin. Tidak pas jadinya. Tapi kalau pakai kalimat semoga, ya, semoga kita kembali kepada fitrah. Dan semoga kita mendapatkan kemenangan. Mungkin bisa sebagai doa lah, harapan kita. Kenapa? 3 serangkai itu harus dikerjakannya, baru orang itu insya Allah akan mendapatkan takwa itu, kemenangan itu. Puasa dia dirikan malamnya,
dan dia berharap mendapatkan malamnya Lailatul Qadar. Nah, ini orang-orang yang mungkin akan berhak mendapatkan titel yang tadi itu, minal aidin wal faizin. Nah, inilah bagaimana kita dikembalikan oleh Allah kepada fitrah itu. Wa nafsi wa masawwaha dalam surah Asy-Syam itu, dan atau demi jiwa, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa, Allah bersumpah demi jiwa, falhama fujura wa taqwaha, wa nafsi wa masawwaha falhama fujura wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, kata Allah. Maka Allah ilhamkan dua pilihan dalam jiwa itu, pilihan yang buruk atau pilihan yang baik. Berarti kita disuruh memilih mana yang mau kita pilih. Kalau kita memilih yang buruk, ya yang buruk itulah yang kita dapatkan. Kalau kita memilih yang baik, ya yang baik itulah yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang memilih yang baik itu, karena dia yang baik itulah yang akan tetap akan dia dapatkan. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugilah orang yang memilih yang buruk itu, yang tidak baik. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dikondisikan oleh Allah kembali untuk mampu dia memilih yang baik untuk dirinya. Nah, inilah yang perlu kita untuk merenung mungkin kembali. Kita lihat realita ya, Idul Fitri ini, Allahu a'lamnya. Nah, Idul Fitri itu kan satu hari. Coba lihat takbiran itu. Takbiran Idul Fitri itu kan malamnya, ya kan? Terakhir puasa, dah itu sampai khatib turun khutbah. Dah ada lagi. Tapi karena budaya kita itu memang diliburkan beberapa hari, akhirnya dinikmatilah, berleha-leha lah. Dan di akhir-akhir Ramadan sering mau sampaikan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mensyukuri nikmat Ramadan ini, jangan mengkufuri. Apa contohnya Pak Ibu, mohon maaf ya, kampung Ambo, posisi Endopuro. Dulu waktu orang tua masih hidup kan sering pulang kampung, Pak. Siap raya kan. Kalau nak ada orang tua kok denyutnya lah kurang, prioritasnya lah ala-ala jauh. Lah banyak yang lebih prioritas. Itu mau cari kan malam-malam Idul Fitri itu mendirikan pentas, organ, ya kan? Dan bahkan sampai jam 3 malam lewat kan pulang di kampung. Apa nama istilah orang muda gini? Tripping kan? Macam ni orang kayak ada lah duduk itu buat peci lo mencari. Ada kecil mo kan? Apa-apa ibu yang pulang-pulang kampung atau kamar-kamar ada yang ambil-ambil, ada usahalah dia gitu. Manusia malah. Nang artis ya. Ada satu kali yang mau ceramah di SPN. Kebetulan berdekatan Idul Fitri itu dengan Jumat. Saya mau lihat tenda lah tagak di situ. Tenda untuk berorgan lah, berpesta lah. Lalu mau sampaikan lah walitukminal iddah ini. Dan bagaimana mensyukuri nikmat Idul Fitri itu, Ramadan itu. Selesai mau sampaikan, dipanggil mau deh, komandan itu ada 3 orang. Kecil mau kok kalian sekak lah mau aja. Ya bacalah doa kan, hasbunallah wa ni'mal wakil. A'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhad. Doa tu. Doa sebenarnya doa ruqyah tu ya, be. Kalau ruqyah orang kan doa tu dibaca tu berlindung kita. Panggil kecil.
Komandan, kira komandannya lupa mau namanya. Alamu. Dia Ustaz, Abu mohon maaf Ustaz. Tendalah kami dirikan dan organlah kami panggil. Gimana Ustaz? Rasanya memang salah sekali kita mensyukuri nikmat Idul Fitri seperti ini. Ternyata komandan itu orang taat. InsyaAllah Ustaz, untuk kedepannya saya berjanji tidak akan saya buat lagi. Tapi untuk kali ini bagaimana Ustaz? Ambo bisian Pak, sekurang-kurangnya dandanlah mereka dengan orang-orang yang muslimah, berbusana yang menutup aurat. Lagunya janganlah lagu-lagu yang terlalu jauh lah dari agama. Nah, sebagian ulama, lagu-lagu itu, musik itu kan berasal dari kata maksiat, ya kan? Bisa membuat orang hanyut, terlena. Misalnya satu masjid, ada masjid Idul Fitri juga, ada didirikan tenda di depan masjid. Lalu mau sampaikanlah hakikat Idul Fitri dan mensyukuri nikmat Ramadan. 2 hari sudah tu tiba telefon Pak, Ustaz di berhentian lain. Jadi khatib khutbah Jumat. Ayolah nama ada juga. Jadi temu cari dan organnya tetap jalan. Ada yang pro jo kajian tu, dia mau sangat mesesalkan Ustaz. Kecewa dengan kajian Ustaz sampaikan tu, daya dilan. Atau setidaknya dirubah dengan nasyid. Ya kan? Nah, ini sedikit ya, sama lah dengan alik-alik itu kan. Kita lihat sekarang kan banyak yang salah. Dia walimah kan, mensyukuri pernikahan anaknya. Ini dikerjakan dengan cara yang tidak pas. Boleh di Padang. Awak larang juga kan main tripping. Berang juga awak. Awak pun tuan rumah awak. Berang juga awak. Kan untuk kami ada orangnya. Hanya beli bir kan. Akhirnya mau Rabu mulai. Kebetulan ada hubungan family lah yang kalian dibayar untuk datang kemari menghibur, bukan bermaksiat. Berhentilah orang kalian cuma. Untuk ikut keturunan apa yang akan lahir? Dimulai dengan cara pesta pora yang tidak pas. Nah, ini dia. Kalau yang sudah kuat ya insya Allah. Jadi ada 5 yang menuntun kita untuk dapat memilih yang baik itu, memilih takwa itu. Nah, kita kan bulan Ramadan tadi kita kan sudah dilatih, sudah diterbiyah oleh Allah, sudah diolah oleh Allah dengan berpuasa, ya kan? Dengan mengikat setan-setan, dengan membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Wa kunu masadiqin dabagawa juga orang taat, orang-orang berpuasa. Akhirnya kita kuat. Nah, sekarang terlepas kita. Nah, ada 5 yang menuntun kita untuk dapat memilih yang baik itu. Di antaranya, pertama adalah akal pikiran. Nah, itu dia. Akal pikiran itu bebas dia memilih yang baik dan yang buruk. Maka bimbinglah akal pikiran itu dengan ilmu agama yang benar dan bermanfaat. Hanya Buya Hamka ya mengambil pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu membagi tubuh ini pada tiga bagian. Bagian leher ke atas ini dikuasai oleh akal pikiran. Bagian dada ini dikuasai oleh iman. Bagian perut pusat ke bawah itu dikuasai oleh nafsu dan hawa nafsu. Mana yang sering bertengkar itu, berpacu dia antara iman dengan nafsu itu? Mana yang menang? Kalau iman yang menang, iman ini diolah oleh akal. Ini dia menjadi lebih mulia dari malaikat. Tetapi kalau seandainya nafsu yang menguasainya, imannya kalah, ini yang gawat. Dikuasai oleh akal pikirannya, diolah oleh akal pikirannya. Nah, inilah kal an'am balhum adal itu.
Mereka seumpama binatang ternak. Walhum modal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Anaknya berkosaya, anak-anak gadis orang, anak-anak muridnya. Nah ini bahayanya. Jadi akal pikiran itu dia boleh memilih yang baik dia atau dia memilih yang buruk. Makanya selama bulan Ramadan dilihat kita dalam Al-Quran surat Fatir itu sering kita sampaikan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Kan itu yang pertama itu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Karena sumber ilmu yang benar itu dan yang bermanfaat itu adalah Al-Quran. Tak ada yang mengatasi itu lagi. Akal kita ini perlu dibimbing dengan ilmu dan dengan pemahaman. Nah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada yang membagikan seperti ini. Ada yang menyebutkan ini pemahaman tarikat, orang tarikat. Ada yang menyebutkan ini bagian ulama, Allah Allah. Ambil baiknya. Ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau kita ibaratkan sekolah ya, syariat itu mungkin TK, SD lah, mungkin. Apalagi kalau hakikat itu mungkin kita sudah bisa kategorikan SMP, SMA. Nah kalau ma'rifat itu sudah kategorikan kuliah ke atas lah. Nah, ini jenjangnya. Bagaimana kita bisa untuk mendapatkan itu? Nah inilah Al-Quran itu. Al-Quran itu akan memberikan kita dua tadi. Ditambahnya oleh Allah ilmu kita dan diberinya oleh Allah kita pemahaman. Nah ini yang Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Zidan, tambah hamba ilmu ya Allah, ya Tuhanku, tambah hamba ilmu. Tetapi tentang faham, ma'rifah, beri aku pemahaman. Nah, memberi. Jadi kalau rezeki, Rabbi zidni ilman warzuqni. Nah, kalau rezeki itu yang kita nikmati. Mana kita menikmati ilmu itu? Bagaimana kita menikmati ketaatan itu? Bagaimana kita menikmati hakikat itu? Nah inilah yang mendongkrak ya, yang mendorong orang-orang untuk taat kepada Allah. Hujan rumah dari masjid sekitar 200 meter lalu lebih kurang. Salat subuh kan, dulu lah beliau tiba dari awal lah. Payungnya pun tak lah patah-patah reot lah. Tanya ke beliau, metek apa kan nak di rumah? Saya salat basah metek. Nak sirur rumah Ustaz. Lama di masjid lain. Nah ini makrifat ini. Ini arafah itu, arif dia. Allah berikan dia la'allahum yarsudun. Dah pintar dia. Sudah mengerti, sudah paham dia. Ini ada yang dia memilih. Sama dengan kita ini, kita ke masjid. Memilih salat di rumah atau memilih salat di masjid. Ya silakan. Inilah. Ini salat juga kan? Tapi kalau tidak salat, itulah kacauan. Tapi kalau dia memilih, ada yang salat di rumah. Alasannya kan hari hujan Ustaz. Padahal hujannya gerimis. Padahal dia punya payung. Nah, kenapa? Karena dia baru Allah beri dia ilmu, tapi belum Allah berikan dia pemahaman. Itu yang makrifat tadi. Nah, inilah gunanya yatluna kitab Allah. Kita disuruh untuk menggiring akal kita ini atau mendampingi akal kita ini biar dia tidak radikal, tidak rasional betul, fundamental dia. Ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi'ul la ya'lamun kata Allah. Ada tuntunan syariat yang mengatur, tidak lepas dia Al-Quran.
fattabi'ha. Maka ikuti dia Al-Quran itu. Jangan kamu ikuti yang tidak jelas, tidak ada tuntunannya dah. Nah ini yang sering kita keliru lihat orang-orang pemahaman seperti itu. Nah ini pertama yang menuntun kita untuk bisa memilih yang baik itu adalah akal pikiran. Maka bimbinglah dengan ilmu agama yang banyak, yang benar dan bermanfaat. Kalau syarat ibadah itu kan ada dua, Pak Bimo. Pertama ikhlas karena Allah, yang kedua dengan aturan yang benar, dengan ilmu yang benar. Kan itu, qul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Tapi ada caranya, tidak sebatas itu saja. Ikhlasnya iya oke, silakan. Tetapi ada aturan mainnya, ada caranya yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Nah ini bulan Ramadan, riwayat Idul Fitri, lihatlah. Orang sudah mulai memilih tidak salat berjamaah lagi. Tidak kau tajik lah. Allah sudah mulai dia tu. Betul, dia tidak lagi memilih wa taqwaha. Ilham tadi kan, wa nafsi wa masawwaha, falhama fujura wa taqwa, dan atau demi jiwa dan penyempurnaannya kata Allah. Maka Allah ilhamkan dua pilihan. Silakan pilihlah. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Pilih yang banyak untungnya atau pilih yang sedikit. Pilih yang membuat kita tersenyum atau bagaimana. Contohnya pemaaf, contohnya kan. Maaf itu kan luar biasa nilainya. Sayangi Allah, sayangi orang-orang, diberi pertolongan, dirahmati Allah. Atau pilih dendam. Serah. Apa yang kita dapatkan dengan dendam itu? Setan yang senang. Kita tidak dapat rahmat Allah. Kis kita rusak. Tak kita rusak jadinya. Nah ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Makanya kita memang diminta untuk mengisi akal pikiran kita ini dengan pemahaman ilmu-ilmu dan pemahaman tentang agama tadi. Harus ada ketiga-tiganya itu. Syariatnya kuat, hakikatnya ada, dan ma'rifatnya ada. Paham dia. Yang kedua, yang dapat menuntun kita untuk memilih yang baik itu adalah bersihkan hati kita. Nah hati ini kan bolak-balik dia. Maka tenangkan dia dengan istiqamah dalam ketaatan. Jangan Nabi saja berdoa kan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Apalagi nyamankan hati itu di masjid, pro dengan kebenaran, berteman dengan orang baik, dengar pengajian. Nah, itu makan hati. Sehingga hati itu nanti akan memilih yang baik. Nah, baru ada menambahnya perbanyak istighfar. Kullu ibni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena ibni Adam ni memang tidak lepas dari kesalahan, kurangan dan kekhilafan. Sebaik-baik orang yang khilaf itu, orang yang salah itu adalah banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya hati itu. Bagaimana dia istiqamah dia dalam ketaatan? Caranya bagaimana tadi? Nyamankan diri kita ke masjid. Kan kalimatnya bagus sekali. Nyamankan hati, senangkan hati ke masjid. Istiqamah dia. Dan pro dengan kebenaran. Senang dia dengan kebenaran. Dia ikut memotivasi dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Wa kunu as-sadiqin. Mau disuruh oleh Allah. Ya bulan puasa itu kan ramai orang. Ini masjid kami di Al-Khair di Tanah Sirah tu. Masjid yang gagah megah tu, wah masya Allah. Oh, habis.
Malam 10 tu masih rami tu. Luar biasa. Ada. Ini memang bulan Ramadan Masjid Raya Semen Padang tu salat zuhurnya, salat asar, banyak sekali. Bahkan sampai penuh. Lah masuk raya Syawal malah kalah dengan nafsu makan, ya nak. Tak ada lagi semangat untuk salat berjamaah, semangat istiqamah untuk datang ke masjid, hilang. Karena kawan tak banyak lagi, dah cik-ciknya. Tak. Hanya orang puasa Senin Khamis, apalagi gini kan, puasa 6. Walah dah. Ada nan yang ada yo nan alun memulai leh. Inilah tanggal 2 leh kah? Mulai leh. Rugi kita kan. Karena puasa 6 tu luar biasa. Tidak-tidaknya ada 3 keutamannya. Dalam hadis Khuzaimah Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan sama dia dengan berpuasa dengan 10 bulan. Dan dilanjutkan puasa dia 6 hari di bulan Syawal, samalah dia puasa setahun, kasyamid dahr, seumpama dia telah berpuasa sepanjang masa. Karena kali-kalinya logikanya tak sulit tu. Dan surah Al-An'am kalau tak salah itu, surah ayat 160. Satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 nilai. Makanya satu hari berpuasa itu sama dengan 10. 30 hari kalilah. Jadi dia 10 bulan. Nah, tambah 6 hari. 6 hari ditambah kali 10, 60, 2 bulan dia. Maka kok mati gitu, tak bertamu gitu je Ramadan besok, insyaAllah Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kasyam dahri, seumpama kita telah berpuasa. Ini itu Pak Ibu. Jadi hati, kuatkan hati itu dan banyak beristighfar. Yang ketiga, hati sanubari, atau dikenal juga dengan hati nurani. Dia akan tetap dalam kebenaran. Kalau Al-Quran namanya fuad, jantung hati. Summa waja'alna sam'a wal absara wal fuad qalilan ma tashkurun. Kemudian kami sempurnakan, kami berikan orang itu, kata Allah, manusia itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati nurani. Apa contohnya? Contoh hati nurani ya. Piti ada dibawa 300.000 memang dalam dompet, ya kan? Lalu datang pengurus menyampaikan, diharapkan kita berinfak, bersedekah untuk karpet maunya. Kecil hati nuraninya, agilah 100.000. Ikuti itu. Kalau tidak diikuti nanti rugi dia, menyesal dia nanti. Nah itu yang hati nurani. Atau contoh seperti itu, awak berjalan dengan Bonda atau Bonda lah mungkin tak, kalau botol mungkin agak terlalu rumit. Lalu ada sepotong kayu, mungkin kayu untuk dongkrak atau apa, terletak di tengah jalan. Kecil hati nurani wak, deh kalau buat campak ni kau selamat orang. Banyak orang yang tertolong, ambil dapat pahala yang besar. Turun dah, diberhentikan dah, lalu dibuang itu. Ikuti hati nurani itu. Kalau tidak kita akan menyesal, rugi kita. Nah ini contohnya. Nah ini hati nurani itu dia wakil Tuhan dalam hati kita. Dia selalu berkata yang benar. Makanya hati nurani itu harus kita ikuti, kita perturutkan, ya, agar kita tidak menyesal. Kan itu, kok hati nurani mana yang meceh, ya kan? Jadi jangan kita lawan. Karena itu suara Tuhan, kata sebagian ulama ya. Allah alam. Karena hati nurani itu adalah selalu mengatakan yang benar. Lalu yang ketiga, yang keempat, nafsu. Nah, nafsu itu adalah kebutuhan kita, pendongkrak, penyemangat untuk kehidupan ini. Nah, dia juga mempunyai peran penting nafsu itu untuk memilih yang baik dia atau memilih yang buruk. Makanya kendalikanlah nafsu itu, jangan melampaui batas dia.
Jangan terlalu melampaui batas dia dengan keinginan nafsu itu. Nah, yang membatasinya juga iman tadi, ilmu tadi. Lalu yang kelima, hawa nafsu. Beda ya. Nafsu itu memang mungkin kita sering membagi nafsu itu nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kalau hawa nafsu ini nak lebih dari itu, di atas nafsul amarah lagi. Hawa, keinginan yang tidak ada nilainya kadang-kadang. Apa contohnya? Anak 3 contohnya. Membuat rumah 6. Itu ada. Kan hawa. Atau lain, dibuat villa dengan sekian miliar atau ratusan juta nilainya di satu bukit. Awak datang ke situ kan sekali sebulan atau 2 kali sebulan, itu kan hawa. Berbahaya itu. Sumalatus aluna yawma izin anin naim. Nanti diminta pertanggungjawabannya. Jangan kan itu Pak Ibu. Nah, satu buku Allah alam. Kita beli kursi rancak, sofa rancak. Harganya jutaan, mungkin boleh juta, 30 juta. Tapi tidak dimanfaatkan untuk pajang saja. Itu berat juga pertanggungjawabannya itu. Nah, kursi itu hakikatnya untuk diduduki. Itu hawa itu. Melihara anjing, namun 20 ekor. Itu ada. Makan saja ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Punya murai batu 9 ekor tu. Itu ada. Kan hawa itu. Tak, dia tidak akan terkendali. Nah, ini 5 inilah diantaranya ya, yang dapat menuntun kita untuk memilih yang baik itu. Pertama tadi akal pikiran. Mari kita isi dengan banyak membaca Al-Quran, ya, banyak mendengar wirid, dengar ceramah. Kemudian bersihkan hati, istiqamah dia dalam ketaatan, nyaman di masjid dan pro dengan kebenaran, dan banyak berkawan dengan orang-orang baik. Yang ketiga, hati sanubari ya. Ikutilah kata hati sanubari itu, karena hati sanubari itu adalah wakil Tuhan dalam diri kita ini. Dia selalu menyuarai kebenaran. Jangan menyesal nanti. Kemudian yang keempat, nafsu. Kendalikanlah nafsu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian hawa nafsu, jangan diperturutkan hawa nafsu itu, karena nanti semua yang kita pergunakan untuk mubazir itu manfaatnya tidak begitu besar. Banyak lagi keluarga kita yang butuh. Ipar, adik, tetangga. Kamu dari UPZ Semen Padang kan Pak. Mau lihat kadang-kadang di samping rumahnya orang kayu, tapi tidak mau tahunya dengan orang-orang sekelilingnya. Yang anak sekolahnya tidak bisa ujian kerana tidak mampu bayar SPP. Padahal orang kayu dakit. Pot bungu saja dah tangguang lah. Ya kan? Tidak peduli dia dengan orang ini. Nah, ini hawa nafsunya yang nanti diminta pertanggungjawabannya, yang juga mempengaruhi kita untuk tetap memilih kepada kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah tuntun kita dengan nikmat Ramadan ini, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan menjadi hamba Allah yang cerdas untuk memilih, untuk menjadi orang-orang yang selalu dalam ketaatan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau saya mohon ampun, Bapak Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.